Ini udah nih. Nanti pas ngebalikin ke aku gimana ya kalau aku mau masuk di layar? Jadi maksudnya ngebalikin itu layarnya kok ini ya? Layarnya gimana sih ngebalikin ke aku? Nggak kelihatan soalnya ya. Ini udah banyak orang sih ini. Kita tua. Nggak tahu. Ini udah mulai nih. Oh ini bisa. Oh iya. Bisa. Bentar lagi. Nah, bentar lagi nih. Yuk kita ini dulu nih. Sini aja deh. Kalau terlalu terang nggak kelihatan. Halo teman-teman, selamat bergabung, selamat siang. Saya lagi di Kota Tua nih. Sebelum kita mulai, mau cek suara dulu. Teman-teman yang sudah bergabung, tolong kasih kode ya kalau suaranya kelihatan, terdengar. Kok kelihatan? Halo teman-teman yang sudah bergabung, mohon informasi kalau suaranya sudah terdengar. Oke. Nah, halo, dengan Ira di sini, Ira Latif dari Wisata Kreatif Jakarta. Hari ini saya bareng kawan saya nih, Regin. Ya, mungkin dilihatin dulu Regin. Ya, nah kita hari ini akan mengajak teman-teman jalan-jalan di suatu kafe yang sangat unik sekali, teman-teman. Posisinya ada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Gedung Mula. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kita berada di kawasan lapangan Fathahillah ya. Mungkin kalau orang-orang Jakarta, anak-anak muda banyak sekali yang sudah familiar dengan tempat ini, karena tempat ini sebelum pandemi sudah menjadi pusat orang-orang kalau mau berwisata di Kota Tua. Nah, tapi kali ini kita nggak mau jalan-jalan eksplor Kota Tuanya, tapi ke satu kafe namanya Sunyi Cafe. Nah, ini unik sekali teman-teman. Ini adalah kafenya yang seluruh baristanya penyandang disabilitas, bisu dan tuli gitu. Nah, hari ini spesial juga kawan saya Regin, dia juga bisa bahasa isyarat. Jadi nanti mungkin kita sambil belajar ya, sedikit-sedikit belajar bahasa isyarat ya sama Regin. Kasih halo dulu dong, halo Regin. Hai. Regin sehari-hari ngapain Regin? Ngapain ya? Palingan ya udah lulus sih, jadi palingan ya melukis, bantu mama di rumah. Ya, Regin ini adalah seniman teman-teman, tapi dia bisa banyak bahasa termasuk bahasa isyarat. Nanti untuk ngobrol-ngobrolnya dengan para barista ya, Regin akan membantu kita. Yuk kita mulai jalan ya. Ya, kita mulai jalan, kita lihat kafenya di sebelah mana. Oke, kita mulai jalan yuk. Oke teman-teman, kalau bisa dengar suara saya, lambaikan tangan. Bisa ya, bisa terdengar ya suara saya ya. Oke, kita jalan yuk. Nah, kita ngikutin Regin nih. Oke, jadi tadi kalau teman-teman tahu kawasan ini dari lapangan Fathahillah tuh ya, ke arah belakang teman-teman. Ini letaknya kafenya di di Gedung Mula. Ya, jadi belum lama tanggal 3 Desember kita memperingati Hari Disabilitas Internasional ya. Mungkin sudah sering dengar kata disabilitas, itu adalah penyandang disabilitas ya, seperti itu tunarungu, tunawicara, bisu tuli ya. Nah, ini yang spesial sekali di Sunyi Cafe ini. Sebenarnya ini salah satu cafe yang happening juga sih teman-teman, baru 2 tahun padahal bukannya. Cuma karena dia punya misi yang sangat bagus sekali ya. Nah, ini tempatnya. Jadi cafe ini punya misi sosial yang sangat bagus ya, memberdayakan teman-teman bisu tuli ya. Nah, ini tempatnya di sini di Mula. Oh, nah ini kafe sunyinya. Sebelah sini aja kayaknya Regin, dari sini. Tuh ada tulisannya kafe sunyi ya. Kita akan naik ke atas. Karena ini di lantai 2 Gedung Mula tempatnya.
Barangkali ada teman-teman di sini yang sudah pernah datang ke Cafe Mula, boleh tahu? Iya. Pas banget depan gas. Oh iya, patokannya dekat halte bus Museum Fathahillah. Ya, ini patokannya. Nanti kalau teman-teman naik bis Transjakarta bisa turun di sini. Ya, di halte bus di Museum Fathahillah. Nah, ini dia gedungnya. Orang-orang sini taunya Gedung Mula. Ya, yuk Regin. Gedung Mula. Tapi kalau di Google Map, ini gedungnya namanya Rotterdam. Gedung Rotterdam Shell, Rotterdam Lloyd. Ini gedung lama teman-teman, di bangunan kolonial Belanda ya. Sudah hampir 1 abad bangunannya. Oke. Jadi muter-muter nih. Halo teman-teman, selamat bergabung yang baru bergabung. Saya dan Regin sedang berada di kawasan Kota Tua. Kita mau mengajak teman-teman untuk melongok kafe yang sangat unik sekali, di mana para baristanya adalah para penyandang disabilitas. Sesuai nih, hari ini belum lama kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Nah, ini dia kita ada orang yang sangat spesial. Welcome. Ngos-ngosan nih naik tangga ya? Iya, naik tangga nih. Iya, jadi teman-teman ini dia Mas Mario Gultom. Dia adalah salah satu foundernya ya. Iya, salah satu foundernya dari Sunyi Cafe. Ya, jadi Sunyi Cafe ini baru 2 tahun ya, Mas? Bukanya 2019. Iya, berarti baru 2 tahun berarti ya. ya 2 menuju 3 tahun lah kalau namanya bisnis masih merangsang. Iya. Baik. Ini kafe yang cabang yang kedua. Ini ya? cabang kedua, ya. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mas Mario kenapa dia terpikirkan dengan jiwa sosial ya membangun kafe ini. Tapi kita mau liatin dulu suasana kafenya ya. Yuk, kita liatin dulu. Jadi kalau di Kota Tua, Mula Cafe ini di gedung Rotterdam Lloyd atau gedung Mula teman-teman. Di sini ininya cuma kalau yang di Kota Tua gerainya cuma di sekecil ini. Ya, cuma sederhana, mungil. kayak saya mungil, muka ngiler. Nah, tapi ini cuma bagian gerainya, gerainya sederhana. Nanti kita akan lihat ya. Ini mbaknya siapa? Boleh? Vina. Oh, Vina. namanya Tina. Vina. Oh, halo, nama dia katanya. Vina. Halo, namanya Tina. Vina. Ya. Vina. Oh, Vina. Ya, salam kenal ya. Oke, kita lihat dulu tempatnya ya, Mas Mario. Jadi kalau Cafe Sunyi jadi ini tadi gerainya. Nah, jadi kalau teman-teman datang, ya, jadi yang nongkrongnya di sini. Ya, ini kalau yang suka ngerokok ya. Ya, yang ngerokok. Bisa di sini ya. Tempatnya cukup nyaman, jendela terbuka, outdoor udah pasti aman. Terus tempat duduk lainnya. Dan di sini nih. Nah, ya. Teman-teman yang pengen dingin-dingin bisa duduk di sini karena di sini ruangannya AC. Ya, jadi teman-teman kalau ruang duduknya, jadi ruang kafenya ada 2 bagian ya, yang di sini yang ada AC di sini karena ini siang biasanya juga ke sore ya, sorean lebih rame. Ini biasanya di sini yang nggak merokok, tadi yang di sebelah sana yang merokok ya. Oke, jadi sesederhana ini ya tempatnya, tapi tidak sesederhana itu misi kafenya. Kita lihat dulu ya, kita ngobrol-ngobrol sama baristanya, kita ngobrol-ngobrol dengan baristanya dan juga Mas Mario. Nah, oke, sini Mas Mario mau tanya-tanya dulu sekalian. Gimana Ya. mau minum apa? Oke. Mau minum apa? Kamu mau minum? Mau Yang favoritnya lah ya. matcha ya. Matcha. Matcha, Kak. Matcha. Satu Satu dingin. dingin. Mbaknya yang favorit lah ya. Ini satu lagi. Oke. Matcha dingin. Dingin juga ya. Dingin. Oke. Oke, ya. Angie tadi bagaimana kalau misalnya mau pesen, Angie boleh dikasih tahu kalau Regin kok salah itu kan ya, sorry Regin tadi gimana kalau misalnya mau pesen? Bisa ngomong aja misalnya saya mau mau habis itu kalau misalnya mau spelling mungkin bisa lihat ada di situ atau bisa ya tinggal ditunjuk aja di
Oh ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu bahasa isyarat, di sini ada petunjuknya ya, ada petunjuknya, atau ada langsung kalau misalnya nggak tahu ya, masih ada ininya langsung, ada tandanya nih. Oke, coba kita lihat dari Regin, Regin, coba saya mau pesen, kalau saya mau pesen yang favorit Sweet Jayakarta ya, coba bagaimana Regin? Oh ya bisa kan saya mau pesan ini. Terus Oke. nanti biasanya kan ada yang dingin atau yang panas mungkin, jadi kan bisa bilang dingin atau panas. Oh gitu. Jadi ekspresif sebenarnya ya bahasa tubuh ya. Oke. Saya tadi pesan ya. Saya pesan yang Sweet Jakarta. Sweet Jakarta. Yes. Ya, Sweet Jakarta 1. Tadi Regin pesan apa? Aku tadi yang matcha. Yang matcha. Oke. Ya, di sini yang beberapa favoritnya. Ini beberapa kopi favoritnya teman-teman. Yang Sweet Jayakarta, ada juga beberapa, ada menu-menu lain juga kalau teman-teman nggak minum kopi ya, ada menu matcha, yang lain-lainnya juga. Oke, nah sambil menyiapkan ya, sambil kita mau lihat baristanya mau menyiapkan, kita sambil ini juga deh, mungkin sambil ngobrol ya sama Mas Mario sebentar ya. Mas Mario, ya mungkin bisa ceritakan sedikit kenapa waktu itu terpikirkan Mas Mario? Ya. Terpikirkan bikin kafe dengan baristanya para bisu, teman-teman bisu dan tuli. Teman-teman tuli ya. Teman-teman tuli dan ya. disabilitas. Awalnya karena saya merasa ketika kita merayakan kemerdekaan, siapa sih yang merdeka? Saya. Saya punya fisik yang lengkap, indera yang lengkap. Teman-teman disabilitas itu sudah merdeka belum? Diskriminasi di mana-mana, masih banyak pengangguran, masih banyak masalah ya. Kita bisa lihat banyak banget teman-teman yang masih dipasung dan lain-lain kan. Nah, aku pengen ngasih tahu, ngajarin masyarakat kalau sebenarnya teman-teman disabilitas dan teman-teman tuli itu juga sama, setara ya. Secara kemampuan setara, semuanya sama. Sekarang nih kita nih yang bukan disabilitas harus membuka hati untuk mendukung ya. Ya, karena kan kemarin kan Hari Disabilitas Internasional kan ya. Yuk kita mulai action ya, jangan cuma kita simpati tapi kita juga empati. Lagi pertama kali bikin ini ada kesulitan nggak Mas waktu itu, mungkin bagaimana respon orang-orang gitu? Ya dulu aku takut nanti teman-teman yang dengar yang bukan disabilitas gak bisa menerima teman-teman tuli. Tapi ternyata setara kok, bisa semua orang punya hati ya. Jadi semuanya bisa mendukung teman-teman tuli maupun disabilitas. Ya. Makanya aku tuh seneng banget bisa ngelihat sekarang dengar tuli sama-sama kerjasama ya, seperti itu. Sama-sama kerjasama. Oh ya teman-teman, Mas Mario ini dia sengaja belajar bahasa isyarat di mana Mas? Boleh diceritain? Saya dulu belajar isyarat di Puspisindo. Di ya. Universitas Indonesia Universitas Indonesia. Pusat belajar bahasa ya. Bahasa isyarat terus. Betul. Itu memang sengaja untuk membuka tempat ini Iya, belajar bahasa. sebenarnya gini, karena memang saya punya hati untuk mendukung disabilitas. Jadi ya saya belajar isyarat, saya juga sekarang jadi pengajar huruf braille. Wow, Ya. hebat. Semuanya bisa lah, maksudnya karena kalau saya mau mendukung, saya harus empati namanya. Empati ya. Saya harus ikut sama-sama menjadi bagian dari mereka lah. Baik. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan tulis di kolom chat. Siap. Ya, nanti Dijawab sambil ya, kita mau melihat Mbak Vina. Ya. Vina. Mbak Vina untuk membuat kopinya ya yang menjadi andalan dari Cafe Sunyi. Nah, makanya karena di sini baristanya adalah para penyandang disabilitas, makanya namanya Sunyi ya Mas ya. Namanya sunyi itu sebenarnya karena esensinya ya. Jadi kita harus punya hati yang sunyi. Gak ada perbedaan, gak ada kebencian, jauh dari arogansi. Jadi hati kita tenang aja, penuh kesunyian. Makanya kita sebut sebagai kopi sunyi. Kopi Sunyi ya. Tapi jangan salah teman-teman ya, teman-teman di sini walaupun mungkin dalam bekerja mereka sunyi ya, dalam sunyi gitu ya, kesunyian, tapi bekerjanya sigap ya Mas. Oh cepet kok. Mereka cepat kerjanya ya. Barista saya banyak banget yang juara nasional. Juara nasional Barista latte art. Wow. Dan mereka hitungannya kemampuannya sudah jauh di atas rata-rata. Wow. Sampai juara nasional baristanya Mas. Iya betul. Wah, cara ngajarinnya gimana dulu Mas? Lagi ngajarin mereka, ngajarin Mbak Vina ini. Cara ngajarinnya sebenarnya simpel ya. Selama saya bisa isyarat ya saya bisa ngajarin.
Ya, dan kalau misalnya ada video saya kasih subtitle supaya mereka bisa baca. Oke. Jadi nggak cuma kalau mereka punya masalah di pendengaran, ya mereka kan visualnya kuat luar biasa. Nah kita coba untuk mengangkat visualnya mereka. Oke, baik. Oke, baik. Saya lihat dulu ya. Silakan. Nah, ini menu apa? Regin mungkin bisa Ini sambil sweet Jakarta Iya. lagi dibuat. Oke. Ini Sweet Jayakarta. Aku tanya ini susah nggak? Dia bilang enggak. Enggak. Oke. Ini menu Sweet Jayakarta, salah satu andalannya ya dari kopi. Oh, dia apa aja? Kak Regin tolong ditanyain dia menu Sweet Jayakarta ini ininya apa aja? Maksudnya isinya apa aja? Iya. Ini dikasih lihat ada sirup ini, Oke. ada tuh chai. Hmm. Habis itu yang kedua ada ini yang karamel sama ini lotus bisco. Dihancurin. Oke, dihancurin ya. Jadi lot biskuitnya dihancurin. Oke. Mas Mario, mungkin sambil ini juga Mas. Aku penasaran nih. Boleh diceritakan nggak apakah lagi awal-awal ya pengunjung yang datang ke sini ada merasa kesulitan atau bagaimana saat mereka memesan gitu Mas? Boleh ada? Oh, betul. Jadi awal-awal justru pada datang karena mereka mau belajar ya dunia disabilitas itu seperti apa. Dulu sih orang-orang yang datang itu udah pada tahu sih konsepnya seperti apa, dan kita di sini kan memang mengajak masyarakat itu untuk pakai bahasa isyarat. Ya, jadi pesan harus pakai bahasa isyarat. Terus kalau misalnya mereka mau belajar bahasa isyarat, baristanya mau ngajarin gitu. Jadi memang kita pengennya sih masyarakat start untuk action, balik lagi kayak tadi. Daripada cuma ngeliatin di layar kaca atau di layar HP, mending kita dukung karya mereka, komunikasi dengan mereka langsung. Oke. Jadi kalau pengunjung yang datang ke sini mereka yang harus menyesuaikan diri gitu ya Mas? Yoi, ya? kebalik Iya. ya. Kalau biasanya kan mereka yang menyesuaikan diri sama kita. Iya, Sekarang gantian, kita menyesuaikan diri sama mereka. Iya benar-benar ya, menarik sekali ya. Jadi harus. jadi mungkin teman-teman kalau yang dalam keseharian nggak punya kenalan atau nggak punya teman yang bisu tuli, yang penyandang disabilitas, teman-teman bisa punya teman baru nih. Kalau misalnya datang ke sini ya, jadi bisa kenal ya seperti apa, lihat cara kerja mereka ya. Ya, terus juga bisa belajar bahasa isyarat langsung ya Mas. Kalau kesini boleh. bisa diajarin sama Boleh mereka. diajarin, karena teman-teman di sini senang untuk sharing. Untuk sharing bahasa kesayangan mereka lah. Bahasa kesayangan mereka ya. Iya. Mereka kalau misalnya para barista ini sambil bikin kopi sambil bisa ngajarin kita juga bahasa isyarat Mas. Ya, jadi nanti biasanya ya kalau di cabang-cabang kita yang lain juga, customer tuh boleh nanti manggil baristanya, nanti duduk bareng sama barista, Duduk belajar bareng isyarat. belajar bahasa isyarat. Iya. Wah seru ya. Nanti kita mungkin di 5 menit terakhir kita akan duduk bareng ya teman-teman buat belajar bahasa isyarat dari Mbak Vina ya. Oke. Iya. Kalau Cafe Sunyi sendiri ada di mana aja, Mas? Sekarang adanya pusatnya ada di Tangerang, Alam Sutra. Habis itu kita ada di sini di Kota Tua, ada di Bekasi. Tanggal 17 Desember akan buka Sunyi yang versi kecilnya di Rawamangun. Di Rawamangun. Bulan depan Januari ada di Jogja. Lalu bulan Februari kita buka 5 cabang rahasia dulu ya. Wow, gila banyak banget ya dalam 1 tahun langsung. Karena ya banyak tingkat pengangguran disabilitas masih tinggi. Ya, kita merayakan Hari Raya Internasional Disabilitas. Tapi kita terus berdiskusi doang, nggak ada action. Ya, selalu bilang ayo disabilitas harus maju, tapi ngajak maju nggak mau, gitu kan? Kita nggak mau ngedukung mereka. Udah ada sih undang-undang ya kan, disabilitas UU nomor 8 tahun 2016, ya udah pemerintah udah melakukan tugasnya kan, sisanya kita masyarakat. 1% wajib, 1% di perusahaan swasta wajib disabilitas, 2% di BUMN wajib disabilitas. Kenapa cuma 1%? Kenapa cuma 2%? Kenapa ke 100% ke saya? Ya kan? Ya, aku mencoba untuk ngajak
seluruh pengusaha, seluruh pebisnis, UMKM yang banyak banget di Indonesia, di Jakarta deh, nggak usah jauh-jauh ya. Coba dong hire satu aja belajar komunikasi, teman-teman. Hire satu teman-teman disabilitas. Nanti kalau misalnya ada 1000 sunyi lainnya atau orang lain yang punya hati yang sama, ya udah nanti masalah pengangguran kelar di Indonesia. Iya benar. Jadi kalau misalnya ada peraturan tenaga kerja 1% perusahaan itu karyawannya mesti Ya, disabilitas, itu kalau di sini swasta. 100% ya. Kayaknya 100%. Di sini 100% hebat sekali. Betul. Iya iya. Ya. Semoga dengan misi sosialnya ya Sunyi bisa semakin meluas ke berbagai provinsi di Indonesia ya. Tapi kan namanya pandemik, saya namanya dagang kopi kan kena efek. Ya. Kena efek juga ya. Dulu waktu pandemik yang PSBB dulu ya, namanya PSBB ya. Sekarang sampai lupa PSBB pernah terjadi ya. Sekarang udah apa, PPKM ya. PPKM. PSBB pertama masalah saya turun 95%. Wow. Bayangin saya cuma jual 3 gelas sehari. 13. Dari normalnya 300 gelas. Tapi nggak sampai dipecat para Nggak bisa. baristanya. Kalau saya perusahaan lain saya bisa pecat. Cuma saya udah ngasih harapan mereka, gimana caranya saya pecat mereka. Iya kan. Jadi kami, jujur saya pribadi sampai ngutang kemana-mana dulu ya. Wow. Karena saya mau gak mau, saya harus tetap gaji mereka. Mereka ini orang-orangnya baik. Pak, saya nggak usah digaji, saya tahu perusahaan lagi susah. Nggak boleh, kamu harus saya gaji. Titik. Wow. Ya, so they have the heart. Saya yang punya hati kecil juga. Saya nggak kuat. Akhirnya, ya saya berusaha lah belajar digital, bisnis, jualan online, dan lain-lain. Pelan-pelan bangkit bisnis. Bangkit. Dan yang paling penting, ada orang-orang yang kayak Mbak Ira, kayak apa, Regine, Regine, ya. yang selalu ngedukung nih. Karena waktu kita pandemi, yang menyelamatkan kita adalah customer dan orang-orang yang sayang sama mereka. Wow. Tetap belanja, tetap beli, tetap dukung, tetap Iya. kolaborasi di saat kita lagi sulit. Wah, luar biasa nih. Saya benar-benar tergugah nih dengar ceritanya Mas Mario ya, seorang anak muda ya. Ya, seorang anak muda yang beneran peduli sama teman-teman para disabilitas. Mungkin Regine ada yang mau kamu sampaikan buat Oh Mbak ya, Vina tadi sebelum tutup? pas dia kasih aku bilang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Itu artinya sama-sama ya Mbak Vina ya. Oke. Selamat menikmati Ya. katanya. Oke, selamat menikmati. Oke, kita mungkin mau ngobrol sedikit ya, bertiga Sambil sama nunggu Mbak. satu menu lagi ya. Oh, satu menu lagi. Nanti aja nggak apa-apa. Oh, satu menu lagi ya. Oh, satu menu lagi. Oke, dicoba. Satu menu lagi yang Maca. maca. Oke, maca. Kita duduk dulu ya. Yuk, Nah, yuk, sambil teman saya Regine mau mereview kopinya. Nanti Mbak Vina akan gabung sama kita ya. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Cafe Sunyi atau tentang para teman-teman disabilitas. Kita mau duduk di mana, Mas? Silakan di sini. Oke, ya. Oke, duduk. Kita sambil Regine akan Regine akan cobain dulu menunya. Ini yang menu dikocok dulu. ya. 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 Nanti aduk lagi aja pakai garam. Teman-teman silakan yang mau bertanya loh, mumpung masih gratis loh. Bertanya belum bayar. Nah ini yang salah satu favoritnya ya Mas Iya, Mario favoritnya. ya. Dan hanya ada di cabang ini. Hanya ada di cabang ini karena ini di Kota Tua ya. Betul. Di Kota Tua dan ini menunya tadi Jayakarta nih. Iya. Nanti mungkin yang Iya. coba iya. Pakai Enaknya rempah-rempah banyak. Oh jadi mengandung rempah-rempah karena Kota Tua tuh dulu kisahnya sejarahnya nggak lepas dari rempah-rempah ya. Kita dijajah lama tuh nyari apa sih mereka? Benar ya, Iya. karena bangsa Belanda, bangsa Eropa berbondong-bondong Iya. dulu datang ke sini mau cari rempah-rempah ya. Iya, makanya Dan saya pakai di sini nih yang mereka cari nih, yang mereka sampai jajah kita berapa tahun tuh. Oke, mungkin Regine bisa diceritakan kayak review kamu tentang mau ini rasanya apa, kayak gimana? Rasa kopinya berasa banget, berasa. Jadi nggak kayak apa tempat-tempat kopi di luar sana kita nggak akan kasih tahu namanya, tapi berasa kopinya yang pasti. Kopinya berasa, terus Sama tadi kan ditaruh lotus biskuit ya, Lotus itu juga berasa itu. lotus biskuit atau biskuitnya? Iya, biskuitnya itu juga berasa. Biasanya tuh kadang-kadang suka ada minuman gitu yang lotus biskuit tapi berasanya nggak berasa gitu. Ini berasa. Iya. Oke, nanti masih ada satu menu lagi sambil kita nunggu Mbak Vina ya untuk untuk datang ke sini untuk ngajarin kita beberapa bahasa isyarat yang singkat ya. Oke, Mas boleh Mas Mario boleh duduk loh. Boleh. Iya, mungkin Yes. bisa diceritakan ya
suka dukanya bagaimana Mas waktu mendirikan kafe dengan para kru, para penyandang disabilitas ini? Ada nggak Mas mungkin apakah susah cari investor, cari pemodal gitu? Oh, memang kalau cari suka dukanya ya. Jadi dulu tuh saya bikin ini ketika 2016 saya semester terakhir. Anak baru lulus Masih kuliah? punya uang nggak sih? Nggak punya kan? Saya tahu nih di sini juga yang kuliah nggak punya uang nih. Makanya coba mulai nabung ya. Ya, saya 2016 punya konsep, nggak punya uang, nyari investor dong. Saya bawa konsep ini, investor bilang apa? Lucu kamu Mario, Indonesia belum siap menerima disabilitas. Wow. Sampai akhirnya Investor sampai bilang gitu ya? Kalau iya, wah. sampai akhirnya aku coba nabung sendiri, aku kerja sampai 2019 akhirnya punya modal sendiri dibantu sama Tuhan. Aku bikinlah satu kafe dan ketika hari pertama kita buka kafe, jujur aku takut karena terngiang-ngiang kata-kata dari investor itu. Lucu kamu, gitu kan. Ternyata customer pertama dia happy banget, dia ngobrol, dia belajar isyarat, dan dia ajak temen-temennya, keluarganya, dan di situ mengubah persepsi saya yang tadinya sangat skeptis menjadi sangat positif. Oh ternyata Indonesia siap menerima disabilitas. Oke. Hanya saja perlu diketuk pintu hatinya. Ya, karena semua orang punya hati, cuma sekarang nggak ada yang ngetuk aja, jadi biarin tutup rapet gitu. Tapi ketika kita di sini sunyi, tugasnya adalah mengetuk pintu hati, semuanya membukanya. Oke, baik. Nah Mas, kalau sekarang menurut Mas Mario ada nggak bukan pesaing ya, mungkin sama nih restoran atau kafe seperti ini yang juga seluruh karyawannya adalah barista? Disabilitas Ya maksudnya? disabilitas, Yes, seluruh yes. karyawannya adalah Seluruh disabilitas karyawan barista. Seluruh karyawan. Jadi banyak, saya senang justru Sekarang sudah makin banyak ya. karena pekerjaan saya adalah mendukung gerakan yang sama seperti ini. Ada banyak ya Burger King udah mulai menerima teman-teman disabilitas, terus ada juga sekarang ada Serona Coffee di Bintaro. Oh dan mereka semuanya disabilitas juga? Nggak 100% tapi ada. Ada. Ya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang satu aja udah lebih dari cukup. Coba kita start dulu. Terus ada Kopi Tuli dulu ya, terus Kopi ada Tuli Finger ya? Talk, Oh, terus wow. ada Bubble Cafe, ada Blind Coffee, Mata Hati Coffee, tentu tunanetra semua. Wow. Nah itu menurut saya semuanya partner saya, karena ujung-ujungnya kita emang temenan semua sih. Iya. Kita temenan semua, kita sama-sama pengen mendukung mereka. There is no competition. This is part of our movement lah. Our bukan me. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung. Siapa tahu ini followernya Wisata Kreatif Jakarta bakal jadi pemilik restoran dan kafe lagi. Yang disabilitas juga. Yang disabilitas juga. Amin ya Mbak Ira. Ya, ini dari Mbak Vina udah gabung nih. Oke, sudah ada membuat yang satunya lagi nih menunya Matcha. Yang matcha. matcha ya. Nanti saya akan coba ya. Untuk yang Oke. suka manis-manis. Ya, ini yang nggak suka manis-manis ya, yang favoritnya ya. Jadi ini yang matcha. Kalau saya kebetulan sangat suka matcha. Dan yang ini tadi yang diminum sama Regine ya, yang Jayakarta. Yang menunya cuma ada di cabang ini. Oke, sekarang kita mau coba belajar mungkin beberapa bahasa isyarat yang mungkin orang awam perlu tahu ya. Apa tuh kira-kira? Nah, alfabet A sampai Z lah ya. Nah, oke, coba ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh Z lucu ya, huruf Z lucu ya. Kayak bebek. Kayak bebek. Oke, mungkin beberapa kata. Terima kasih sama-sama. Oke, kalau terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat menikmati. Oke. Selamat menikmati. Minuman Anda. Jadi kalau terima kasih tadi di ke tangannya. Terima kasih. Coba terima kasih. Terus Dan- sama-sama. Dan sama-sama. Ya, Oke, sama-sama. sama-sama ya. Oke. Senang bertemu kamu coba. Senang bertemu kamu. Senang bertemu kamu. Ulang Senang. lagi coba. Senang
bertemu kamu. Senang bertemu kamu. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih Mas, yang di Bintaro, yang di Bintaro ada juga. Di Bintaro ada, sorry Tangerang. Tangerang ya, yang di Tangerang. Yang di Tangerang di mananya Mas? Tangerang itu di Alam Sutra. Oh di Alam Sutra ya, ada tuh ya. Jadi bisa langsung nih ke sana ya teman-teman yang tadi di Tangerang di Alam Sutra. Kalau itu konsepnya beda, di restoran. Oh restoran, jadi lebih besar dari ini ya? Lebih besar. Lebih Kalau di sini besar. kan memang kita tidak boleh besar-besar, tidak boleh masak karena gedungnya gedung cagar. Oh iya nggak boleh. Makanya tadi kita lihat di sini agaranya kecil saja, sederhana saja. Karena ini dibangun karena berada di gedung cagar budaya ya, nggak boleh masak. Tidak Ya. boleh diubah strukturnya. Ubinnya masih ubin dari zaman 1920. Iya, kan ya. Bangunannya keren sih. Furniture doang Iya. Apalagi kalau teman-teman seneng yang tempat yang tempat yang historis gitu ya, sambil menikmati kopi, ya ini recommended. Oke teman-teman, informasi juga nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu saya ada tour offline ya, bukan tour virtual, tour offline ya, keliling spot-spot kuliner di Kota Tua. Kita akan mampir ke sini juga, dan itu kita akan belajar langsung bahasa isyarat ya, langsung sama Mbak Vina dan rekan-rekannya ya. Kalau teman-teman mau ikut ya silakan pantau agenda lengkapnya di feed kita di Wisata Kreatif Jakarta. Nanti ada agenda lengkapnya, dan pastinya itu juga masih dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Jadi nanti kita akan ketemu lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya sekarang mau mencoba menu yang kedua nih tadi, yang dibuat sama Mbak. Nah. Ya, sebentar ya. Sekarang giliran saya yang mau coba. diaduk dulu ya. Diaduk dulu iya. Ya, nah ini diaduk dulu ya. Ini menu yang matcha. Maca. Matcha. Oh, diaduknya. Kalau saya nggak terlalu suka manis teman-teman. Ya. Saya mau cobain ya. Selama ini yang saya suka matcha itu dari kafe yang berlogo internasional itu. Saya mau coba apakah ini bisa menyaingi, setidaknya bahkan yang hijau-hijau itu ya. yang hijau-hijau. Ya. Suka matcha. Gimana? Ini pas teman-teman, saya suka. Jadi matchanya kental, ya. Jadi teksturnya nih kental, terus nggak terlalu manis. Jadi pas banget buat yang suka matcha latte. Iya, Ya. betul. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih. Terima kasih ya, ini enak. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama setengah jam. Jangan lupa kalau yang mau ikut tur beneran, bukan tur virtual, langsung datang ke sini ya, sambil kita nanti belajar bahasa isyarat, sambil kita keliling tempat-tempat kuliner juga di Kota Tua bersama saya nanti hari Sabtu. Silakan daftar, tunggu ya. Sampai ketemu, kita jalan-jalan. Iya, ketemu lagi. Ketemu lagi. Sampai Ketemu lagi. Yeay. Terima kasih. Good job. Hebat. Good job. Oke. Oke,